Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Sampai pun pada hari ini kenikmatan-kenikmatan tersebut sangat-sangat banyak sekali sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya, sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian wahai para makhluk, wahai para manusia mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Semutakhir apapun teknologi yang kita gunakan, secanggih apapun itu, kenikmatan Allah sangat-sangat tidak pernah bisa kita hitung, kita perkirakan. Saking banyaknya. Bapak-bapak sedang khutbah yang semoga Allah muliakan, salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para pengikutnya hingga hari kiamat tegak didirikan. Sedang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak juga kita lupa bersyukur atas kenikmatan yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Bukan kenikmatan harta, bukan kenikmatan jasmani yang kita miliki, bukan kenikmatan jabatan yang kita emban, tetapi kenikmatan keimanan di dalam hati kita. Kenikmatan masih percaya atau terus percaya dengan Islam, masih percaya dan terus percaya dengan beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Quran, beriman kepada para nabi, dan seterusnya rukun iman yang 6 ini. Karena keimanan itu mahal. Keimanan itu yang bisa membuat seseorang kuat. Keimanan tersebutlah yang bisa membuat raga ini tetap kokoh, datang ke masjid sampai pun dinginnya, sampai pun panasnya terik matahari menyengat. Itulah kenikmatan. Dan kita ingat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka dilahirkan di padang pasir yang sangat amat panas. Ketika teriknya sangat terik, tetapi mereka berhasil memperluas wilayah keislaman, memperluas wilayah Islam pada saat itu, Persia, sampai dilibas habis pada zaman Umar bin Khattab di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nikmat keimanan inilah kita tidak boleh kufuri. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh apa yang ada di atas permukaan bumi ini adalah semuanya fasilitas untuk kita.
agar manusia dan makhluk yang lain, yaitu jin, bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 7, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apapun yang ada di atas permukaan bumi ini sebagai perhiasan atau sebagai fasilitas pendukung, di mana manusia, jin, dan lain sebagainya yang diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, yaitu manusia dan jin, untuk beribadah kepada Allah dengan nyaman. Makanan disediakan, minuman disediakan, tempat tinggal disediakan. Agar apa? Agar manusia nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bapak-bapak sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan ini bukanlah untuk mencari sebanyak-banyaknya harta, bukanlah untuk mencari setinggi-tingginya jabatan, tetapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Substansi tinggalnya kita di dunia ini, substansi kita berada di bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga berfirman di dalam terusan surat ayat Al-Kahfi yang tadi saya bacakan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Di muka bumi ini kita difasilitasi oleh Allah untuk beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan maksud memberikan fasilitas tersebut dengan lanjutan ayat tadi, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka, yaitu manusia dan jin, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Lihat Pak, konteksnya adalah yang paling baik amalannya, bukan paling banyak amalannya, bukan Pak, bukan juga paling banyak, bukan Pak, konteksnya adalah paling baik. Maka dari ayat ini kita harus pahami, tujuan kita beribadah bukan memperbanyak ibadah, tetapi memperbagus ibadah. Apa maksudnya memperbagus ibadah? Al-Imam Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat surat At-Tabarak, surat Al-Mulk ayat 2, begitu juga sebaris lurus maknanya dengan ini, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Beliau mengatakan ahsanul amala yakni akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas, itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang paling benar. Inilah dua syarat amalan kita disebut amalan paling baik. Tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengikuti dua kriteria Allah. Dua kriteria yang Allah tentukan agar amalan tersebut disebut amalan yang paling baik dan amalan yang akan diterima oleh Allah. Percuma kita salat 1000 rakaat, kita puasa 1000 hari, tetapi amalan kita ternyata tidak sesuai dengan dua kriteria ini. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah itu amalan, dua kriteria amalan tersebut? Yang pertama, ikhlas. Ikhlas adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertauhid adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah kepadanya. Maka bersinggungan dengan hal itu secara langsung adalah menjauhi kesyirikan. Tidak cukup kita beribadah bertauhid tetapi kita masih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih memegang jimat, masih mendatangi dukun, masih percaya ramalan-ramalan, masih datang ke kuburan untuk meminta tolong kepada penghuninya. Hanya Allah yang berhak diibadahi, hanya Allah yang berhak diminta doanya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepadaku secara langsung tanpa perlu
utara bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberdosa apapun kita, Allah memerintahkan kita berdoa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Jangan dijadikan karena kita adalah orang yang tidak suci secara logika kita, maka kita meminta orang lain untuk mendoakan kita. Padahal Allah berkata kepada kita secara langsung, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku secara langsung, aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan-jalan tersebut dihiasi oleh sebagian syaitan. Dihiasi sampai ke dalam di mana kita menganggap itu wasilah untuk berdoa kepada Allah, malah masuk kepada kesyirikan. Nauzubillah. Maka jika ingin berdoa langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebuah kesyirikan yang dimana kita harus mereview lagi amalan kita. Apakah amalan kita di dalamnya ada sebuah kesyirikan, atau apakah keseharian kita pernah melakukan kesyirikan? Apakah di lemari kita masih tersimpan jimat? Apakah di lemari kita masih tersimpan cincin-cincin yang dimana kita yakini ada isinya? Maka harus direview lagi, karena kesyirikan ini adalah sebuah amalan dosa yang paling besar yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang yang melakukan kesyirikan dan dia belum sempat bertobat semasa hidupnya. Apa yang Allah katakan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ketika kita meninggal, kita belum sempat bertobat dari perbuatan syirik tersebut, maka Allah tidak akan pernah mengampuni kita. Itu artinya apa? Allah ancam di surat yang lain. Ini wajar, Pak. Di Al-Quran itu ada ancaman-ancaman terkhusus bagi amalan kesyirikan, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mewanti-wanti kita untuk tidak melakukan kesyirikan. Di dalam surat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelaku kesyirikan, sebab tidak diampuni dosanya, maka dia akan terjerumus ke dalam neraka. Bahkan diharamkan surga baginya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat yang lain, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah mengharamkan jannah, surga baginya. Siapa lagi yang bisa menghalalkan surga ketika Allah sang pemilik surga mengharamkan bagi dirinya? Maka di ayat yang lain Allah juga menegaskan bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan dihapuskan amalannya. Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ini konteksnya, ini ayat ini khitabnya atau orang yang Allah ajak bicara adalah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad, yang amalannya begitu bagus, begitu banyak yang bagusnya, lebih dari kita, jauh antara langit dan bumi. Tapi Allah mengancam Nabi Muhammad, la in asyrakta, wahai Muhammad, jika seandainya engkau berbuat syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, akan terhapus amalan-amalanmu, la takunanna minal khasirin, dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kesyirikan. Maka kita wajib mereview lagi amalan-amalan keseharian kita, mengevaluasi lagi apakah pernah kita melakukan hal tersebut. Jika pernah, Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya selama kita masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada para hambaku, ya, orang-orang melakukan dosa baik besar maupun kecil, Allah masih panggil dengan panggilan ibadi, hambaku. Katakanlah wahai Muhammad kepada para hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian
Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, sampai kesyirikan diampuni. Selama kita masih hidup, selama kita masih mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kriteria yang pertama, yang dimana amalan kita menjadi lebih bagus. Maka kita harus mereview ulang, kita harus mengevaluasi ulang apakah amalan kita sesuai dengan kriteria yang pertama, yaitu ikhlas dan menjauhi kesyirikan. Kriteria yang kedua adalah aswabuhu, kata Fudail bin Iyad, kata Al-Imam Fudail bin Iyad. Aswabuhu artinya yang paling benar. Apa yang paling benar dimaksud? Standarisasinya apa? Yaitu yang paling mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Simpel saja. Yang paling sesuai dengan contoh Nabi. Adapun amalan-amalan yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah maka tertolak. Rasulullah SAW sendiri yang bilang, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada petunjuknya dari syariatku, kata Nabi, maka akan tertolak. Maka Rasulullah sendiri yang membuat standarisasinya, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah. Maka para ulama mengatakan jika seandainya amalan tersebut tidak mengikuti sunnah Rasulullah maka tertolak. Maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu mereview kembali. Apakah amalan yang kita lakukan, khususnya syariat, ada dalilnya dari Nabi? Ada contohnya dari Rasulullah? Ada hadisnya, ada ayatnya, dan lain sebagainya. Kita harus mereview ulang amalan-amalan tersebut, sehingga kita beramal itu tidak seenak jidat, sehingga kita dengan beramal tersebut tidak seenak diri kita sendiri. Karena apa? Ada standarisasinya, yaitu standarnya Rasulullah SAW. Itulah kriteria yang kedua. Dan betapa simpelnya kriteria itu, dua kriteria itu. Satu, ikhlas kepada Allah. Dua, mengikuti Rasulullah yang dinamakan ittiba. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan di dalam surat Ali Imran ayat 30, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni," kata Allah. Wahai Muhammad, katakan kepada para hambaku, jika seandainya kalian, semua kita ini mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad SAW. Mengikuti beliau dalam segala aktivitasnya. Nah, terutama berkaitan dengan ibadah. Maka sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, jika kita ingin mendapatkan keselamatan dunia akhirat, tentu kita harus memiliki amalan yang sesuai, yang paling bagus tersebut, yang sesuai dengan kriteria yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an barusan, yaitu ikhlas di dalam beramal hanya untuk Allah dan menjauhi kesyirikan. Dan yang kedua, ittiba, mengikuti Rasul, mencontoh Rasul, mengambil dari hadis-hadis Rasul amalan tersebut, dan tidak sembarangan kita beramal. Maka kita beramal dengan mengadakan keduanya. Jika salah satu saja tidak ada dalam amalan kita, maka amalan kita akan menjadi amalan yang dihamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang berterbangan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin." Dan kami hadirkan amalan-amalan yang dahulu mereka lakukan. Faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami jadikan debu yang berterbangan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, amalan yang dijadikan debu yang berterbangan nanti, yang dibawa oleh orang-orang kemudian dihadirkan di hadapan Allah, dijadikan debu oleh Allah, adalah amalan yang tidak ada salah satu dari dua, al-ikhlas atau ittiba kepada Rasulullah SAW.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qimis shalah.